Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama saya perkenalkan, nama saya Noval Muhammad Aknafa Reza dari kelas 11 MIPA 2 Cambridge. Saya sekarang akan membahas tentang proses turunnya kitab Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah malaikat menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW melalui hatinya. Pertama-tama, wahyu itu adalah petunjuk dari Allah, ya. Jadi malaikat itu menurunkan wahyu atau petunjuk dari Allah langsung ke hati Nabi Muhammad SAW. Begitu. Oke, proses yang kedua dari proses menurunkannya kitab Allah ke Nabi Muhammad SAW adalah malaikat menampakkan dirinya sebagai laki-laki dan mengucapkan kata-kata. Kata-kata yang dimaksud itu adalah wahyu, petunjuk dari Allah kepada Nabi Muhammad. Jadi malaikat itu setiap menurunkan wahyu itu menampakkan dirinya sebagai seorang laki-laki, karena malaikat itu bisa berubah wujud. Dan yang ketiga adalah wahyu datang ke Nabi Muhammad seperti suara lonceng, ya. Jadi yang dimaksud seperti suara lonceng itu hatinya langsung tahu gitu kalau wahyunya itu datang. Terakhir itu malaikat menurunkan wahyu dalam bentuk wujud aslinya, tidak lagi berubah wujud seperti laki-laki, tapi yang ini berubah wujud yang aslinya gitu. Jadi kita akan membahas yang kali ini adalah manfaat diturunkannya kitab-kitab Allah. Jadi yang pertama itu agar mudah dimengerti dan dilaksanakan. Jadi kitab Allah itu terdiri dari bacaan-bacaan dan ada perintah yang juga harus dilaksanakan, karena berupa bacaan agar lebih mudah dimengerti dan juga perintahnya jelas dan agar bisa dilaksanakan. Jadi manfaat yang diturunkan kitab Allah yang kedua adalah diturunkan sesuai hal yang terjadi. Jadi jika ada kejadian ini, nanti turun wahyunya yang ini. Jadi nggak semuanya langsung dikeluarkan. Kalau Al-Quran itu dibukukan, jadi keluar wahyunya itu satu-satu. Di setiap kejadian ada turunnya. 3. Manfaat dari diturunkannya kitab-kitab Allah agar mudah dihafal dan dimengerti. Jadi seperti sama yang pertama, cuma yang sekarang dihafal, karena sekarang Al-Quran itu sekarang ada tajwidnya, memudahkan kita untuk menghafal dan membaca. Jadi ya begitu. Jadi terakhir, manfaat diturunkannya kitab Allah itu di antara ayat-ayat ada merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan. Jadi di dunia ini kita ada pertanyaan, kenapa di laut itu ada laut terbelah, tidak bisa menyatu, dan di Al-Quran itu dijelaskan seperti itu. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang kedudukan Al-Quran di dunia. Oke, kedudukan kitab Allah itu seperti nilainya ibadah. Jadi kita hanya membaca, tidak mempelajari, itu termasuk ibadah. Walaupun kita mengucapkan alif lam mim itu sudah mendapat pahala. Berbeda dengan buku ilmu, buku pelajaran,
Kalau kita membaca tanpa niat tidak mendapatkan apa-apa. Kalau Al-Quran membaca tanpa ada niat juga, tanpa kita pelajari, sudah bernilai ibadah. Begitu. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada salah mohon dimaafkan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.